Hai my dear D, aku terpanggil untuk melakukan reading untuk kamu secara singkat karena aku merasa bahwa kamu masih membutuhkan ini, dan setelah kamu mendengarkan hasil readingan kamu kemarin, aku rasa dampaknya malah kamu semakin kalut dan semakin bingung karena mungkin fokus yang ditujukan saat kamu reading kemarin bukanlah untuk healing. Yes, malah ada energi sekarang adalah energi judgment di dalam diri kamu, mengkritisi diri kamu. Dan sekarang aku akan mencobanya untuk membantumu melakukan healing di dalam personal life kamu, khususnya untuk masalah financial, karir, dan ya cinta, apapun itu yang nanti akan muncul melalui kartu. Bagaimana caranya supaya dia bisa sepenuhnya healing, atau enggak mengambil step pertama untuk penyembuhannya. Ya, kamu cukup kalut dengan keadaanmu sekarang, tapi tenang saja, masih banyak harapan. Jadikanlah rasa kebingungan ini sebagai suatu bubuk tidak terasa di dalam hidupmu, bahwa tidak semuanya di dalam hidupmu ini adalah bahwa tidak semuanya di dalam hidup ini ada hal-hal yang manis saja, karena kalau kebanyakan gula kan kita pasti diabetes. Dan berbagai pengalaman pahit, asam, asin di dalam hidup kita ini dijadikan oleh Tuhan untuk kita supaya kita lebih kuat lagi, supaya kita bisa bertumbuh, karena tanpa adanya rasa sakit kita tidak bisa bertumbuh, dan juga untuk membantu sesama di kehidupan kita yang singkat ini. Kamu ini sudah siap melangkah ke tahap selanjutnya, di mana kamu siap untuk mengambil tindakan bagi dirimu sendiri, kamu siap untuk memaafkan dirimu sendiri. Rebirth itu akan ada untuk hidupmu, tetapi kamu masih sering mengalami ketakutan untuk melangkah, dan kedepannya pikiran takut untuk melangkah ini akan sedikit mengganggu dirimu. Tetapi percayalah bahwa kamu ini diberkahi, kamu ini dilindungi, dan kamu ini punya guidance-nya, dimana guidance-nya kamu pun dan tadi berisik padaku supaya aku membacakan reading lagi untuk kamu dan membantumu melalui kehidupanmu ini. Sebelumnya kamu mempunyai energi, ya ada orang yang datang dan kamu benar-benar depend kepadanya, dan ada ketergantungan dari kamu kepadanya. Di kartu sebelumnya juga terlihat, dan ini menjadi sebuah masa lalu untukmu, di mana kamu mulai belajar untuk lebih bergantung pada dirimu sendiri, tetapi mungkin kamu akan mengalami sedikit kesulitan untuk memulai tahap pertama. Kamu takut untuk melangkah, kamu ingin mengambil cara aman, kamu takut mengambil cara yang beresiko, kamu takut berubah haluan tiba-tiba. Banyak keraguan di dalam diri kamu, tidak hanya untuk dirimu sendiri saja, tetapi untuk cara kamu melangkah. Jadi kamu takut insecure dengan dirimu sendiri, tapi kamu juga takut untuk mengambil tindakan, di mana hal ini menimbulkan suatu hal yang stagnan di dalam hidupmu. Hal ini membuatmu mempunyai unrealistic expectation kepada orang lain dan kepada dirimu sendiri. Spirit Guides ingin menyatakan bahwa berhentilah terlalu banyak berpikir, karena semakin kamu banyak berpikir, semakin kamu meletakkan ekspektasi yang unrealistic terhadap dirimu sendiri dan terhadap orang lain, dimana ketika kamu bergantung pada orang lain, kamu bukan bergantung untuk support, tetapi bergantung agar ekspektasi dan ego kamu itu terpenuhi. Dan inilah yang harus kamu hentikan di dalam fase hidupmu sekarang,
belajarlah menyimbangkan antara mana yang dunia spiritual, mana yang dunia material, mana yang untuk dirimu dan mana untuk orang lain. Dan saat kita ngobrol di chat tadi sudah katakan bahwa tujuan hidupmu ini tidak hanya untuk dirimu sendiri saja, dimana ketika kamu mengetahui bahwa tujuan kamu hidup tidak hanya untuk dirimu sendiri tapi juga untuk orang lain, semakin kamu menerima itu, semakin kamu mau mengarah ke arah tersebut, kamu akan merasakan kedamaian, kamu akan merasakan kelegaan, karena selama ini kamu hidup jauh dari tujuan hidupmu yang sebenarnya, dimana kamu berusaha memenuhi ekspektasi dunia, memenuhi hal-hal material yang belum tentu adalah definisi sukses dalam kehidupan spiritualmu atau definisi sukses dalam memenuhi visi misi hidupmu. Coba tentukan dulu sukses dalam visi misi hidupmu itu seperti apa. Coba gali lagi, tanyakan lagi kepada dirimu sendiri, jiwamu ini maunya itu apa, inner child kamu ini maunya apa. Karena yang aku rasa kamu memang tidak ingin hidup untuk bermewah-mewah saja, tetapi ingin berguna bagi manusia, alam semesta ini. Entah bagaimana caranya, kedepannya kamu akan menemukan karir yang sesuai dengan visi misi hidupmu itu. Tetapi untuk menemukan karir itu, kamu harus menemukan keberanian dulu di dalam dirimu, khususnya untuk menerima dirimu sendiri terlebih dahulu, satu. Kedua, keberanian untuk melangkah sesuai dengan visi misi hidupmu. Five of Pentacles di sini ingin menyampaikan bahwa kehidupan kita sebagai manusia ini pasti akan adanya namanya naik turun, dan dalam finansial bisa saja ada posisi di mana kehidupan kita terlalu berkerikil itu terlalu banyak sehingga kita merasa bahwa hidup kita sangat menyebalkan, sangat sial, sangat tidak berguna, sangat berbagai pikiran negatif lainnya. Tetapi Five of Pentacles di sini ingin mengatakan bahwa adalah penting bagi kamu untuk berpegang teguh pada hal-hal yang kamu hargai, yang bentuknya bukanlah material. Karena apapun yang bentuknya material ini adalah segala yang diberikan oleh Tuhan, di mana sifatnya tidak abadi. Dia yang bisa memberi, dia juga bisa mengambil, dan dia akan memberimu ketika ia tahu kalau kamu sudah siap. Siap atau tidaknya kamu, bukan aku dan kamu yang menentukan, tetapi dialah yang menentukan. Terutama ketika image-image positif tentang dirimu sendiri itu sudah muncul. Karena ketika kamu sudah melepaskan atau surrender kepada Tuhan dan alam semesta, tidak meragukannya mereka lagi, selama kamu terus takut dan meragukan dirimu sendiri, sama saja kamu dengan meragukan Tuhan dan alam semesta untuk bekerja di dalam hidupmu. Dan ketika kamu sudah tidak meragukan Tuhan lagi, abundance itu akan datang dengan sendirinya, berkah itu akan datang dengan sendirinya. Keberuntungan, hal-hal yang perlu kita syukuri dari hal-hal kecil itu sulit kita hargai ketika hidup kita ini berat dan berantakan. Tetapi kamu mempunyai kekuatan itu, kamu harus percaya pada dirimu sendiri karena kamu mempunyai kekuatan itu, dan kamu mempunyai support, kamu mempunyai berbagai teman, keluarga yang sangat mendukung kamu, yang sangat ingin kamu bahagia juga. Ia akan tertawa ketika kamu tertawa dan ikut bersedih ketika kamu bersedih. Maka dari itu, ini adalah suatu berkah yang mesti kamu hargai, karena tidak semuanya sekaya kamu. Kaya ini adalah memiliki keluarga yang lengkap, bahkan masih bisa makan, minum sehari-hari, mempunyai atap untuk tinggal, bahkan bisa mempunyai kekasih, walaupun karirnya mungkin kadang naik turun dan sedikit berantakan, tetapi masih punya penghasilan. Tuhan selalu mencukupkan engkau. Cukup, kata kuncinya cukup. Ketika kamu sadar bahwa hidupmu tidak hanya untuk dirimu, Tuhan akan memberi rezeki lebih, karena rezeki lebih itu diberikan untuk kamu, tidak hanya untuk dirimu tetapi juga untuk membantu orang lain. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah tahu hal-hal yang kamu inginkan secara material dan angka yang besar itu ingin kamu gunakan untuk apa? Apakah hanya untuk ego dan kesenangan pribadi semata, atau ada tujuan mulia di baliknya? Karena memang sepertinya kamu ini adalah jiwa yang memiliki misi khusus. Walaupun mungkin misinya tidak terlihat sebesar itu, tetapi misimu mulia, dan untuk orang-orang dengan misi mulia seperti itu memang terkadang memiliki kesulitan untuk mengerti dirinya, untuk mengerti sisi material dan spiritual. Karena ketika kamu sudah berhasil melewati hal-hal yang menyebalkan itu,
kamu akan lebih mudah membantu orang lain dan lebih mudah berempati dengan orang lain. Kamu ini orangnya tulus, genuine sebenarnya, dan kamu harus bisa menggunakan energi itu, bukan energi depresi dan hal-hal negatif yang ada di dalam pikiranmu itu, karena kamu ini live to the fullest banget. Jadi ketika seseorang itu hidup dengan sepenuh jiwanya, ia akan merasakan seluruh gejolak kehidupan itu dengan sepenuhnya, dimasukkan semuanya ke dalam hati, dan itulah yang menjadikan kehidupan itu terasa berat, tetapi itu juga menjadikan kehidupannya sangat bermakna, di mana ia akan bisa lebih banyak mengambil makna kehidupan dibandingkan orang lain yang hidupnya hanya setengah jiwa atau seperempat jiwa. Dan Spirit ingin menyatakan bahwa kamu mempunyai energi dan energi cinta kasih yang begitu besar dan bisa kamu gunakan untuk karirmu, untuk cita-citamu, untuk mewujudkan segala impianmu, karena cinta kasihmu ini sangatlah besar dan tidak pernah habis. Hatimu ini sangat besar dan kamu bisa melalui semua ini. Kamunya bagus, outcome-nya kamu akan mengerti caranya balance, caranya apa sih karirmu yang sesuai pada hidupmu, bagaimana kamu bisa mengimbangkan otak dan rasa di dalam hidupmu, bagaimana kamu bisa setia pada misi jiwamu. Ya, yang terpenting adalah meletakkan semua itu pada porsinya, pada tempatnya. Segala elemen yang ada di dalam hidupmu, bumbu-bumbu dapur itu, bumbu-bumbu yang kamu sudah punya, ini bisa kamu gunakan untuk menciptakan masakan yang begitu enak dan berbeda daripada masakan-masakan yang lain, karena bumbu-bumbu racikan kamu di Femme Feminin pasti berbeda daripada bumbu-bumbu racikan orang lain. Bumbu-bumbu khusus ini terjadi karena ada pengalaman-pengalaman khusus yang hanyalah kamu yang mengalaminya, dan hanyalah kamu yang bisa membantu dunia melalui pelajaran yang telah kamu dapat dari pengalaman itu. Aku akan mengambil sedikit kartu dari The Muse ini, supaya kamu bisa menciptakan muse dalam kehidupanmu dan tentunya tetap bisa mandiri secara finansial. Banyak kan? Terlalu banyak. Aku nggak akan mengambil terlalu banyak. Oke, kalau kamu notice tadi aku sempat ganti HP karena bateraiku habis dan memoriku penuh, ya, sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Ada berbagai emosi yang harus kamu hapuskan, harus kamu lepaskan. Mau tidak mau, semanis-manisnya apapun memori itu, dan harus kamu lepaskan, dan harus kamu, energimu ini harus kamu arahkan. Dua kartu ya. Oke. Mungkin satu atau dua lagi. Aku masih terpanggil untuk mengambil satu atau dua lagi. Akan ada sebuah kebenaran menyakitkan yang kamu sadari, seperti sebuah tamparan. Tetapi apapun, luka sebesar apapun itu, ketahuilah bahwa kamu akan sembuh dan kamu akan menjadi orang yang jauh lebih kuat, dan kamu akan memiliki kesiapan untuk sembuh. Kamu tahu kalau kamu siap untuk sembuh, dan walaupun endingnya menyebalkan atau sulit, tetapi kamu tidak akan menyerah. Walaupun ada berbagai momen di mana kamu berulang kali ingin menyerah, tetapi kamu memiliki kekuatan itu. Kamu tidak membiarkan dirimu untuk kalah dari rasa sakitmu, karena kamu telah mengetahui bahwa tujuan hidupmu tidak hanya untuk diri saja, di mana kamu bisa menggunakan segala pengalaman sakit ini, pahit ini, untuk membantu orang-orang yang mungkin memiliki pengalaman yang sama denganmu, atau mungkin memiliki pengalaman yang jauh lebih berat daripadamu. Karena kamu memiliki keceriaan itu, kamu memiliki energimu ini sangat indah ketika kamu ada di vibrasi yang tepat, karena kamu orangnya sangat ceria, sangat mudah
sangat mudah membuat suasana nyaman, menyenangkan dan menggembirakan. Orang yang sangat hangat dan sangat peduli pada orang lain ketika di porsi yang tepat. Sekarang ini energimu memang sedikit cukup berantakan, tetapi ketahuilah itu bukanlah definisi dari dirimu, itu hanyalah bagian kecil dari dirimu, bagian kecil dari emosimu, bukan mendefinisikan siapa kamu sebenarnya, karena kamu sendiri tahu bahwa kamu itu lebih daripada emosimu, luka-lukamu, dan hal-hal negatif yang sedang kamu rasakan belakangan ini. Ya, kualitas mothering ini, keibuan ini, nurturing ini ada di dalam diri kamu. Universe ini mau memprovide kamu berbagai pengalaman supaya kamu tidak dipenuhi ego dan jauh dari kata serakah. Karena abundance yang ingin universe berikan padamu adalah abundance yang tidak ada haus, tidak ada kata haus lagi, karena kehausan itu hanya akan ada ketika abundance atau material yang kamu ukur berdasarkan angka, di mana angka itu tidak akan memberikan seorang manusia kepuasan, hanya akan membuat manusia jatuh terus ke dalam keserakahan. Dan ketika kamu bergantung pada suatu hal yang bernama angka, kamu akan terus jatuh pada lubang rasa tidak bersyukur. Dan kamu punya determinasi itu, kamu itu lebih dari apa yang kamu tahu. Kamu punya unconditional love yang ada di dalam dirimu, dimana kamu pada akhirnya akan bisa mengajarkan orang lain untuk mencintai dirimu sendiri apa adanya, menggunakan rasa cinta kasih yang besar itu untuk dirimu terlebih dahulu, baru bisa membagikannya kepada orang lain di sekitar kamu. Dan kamu akan memperlihatkan apa artinya menjadi seorang perempuan yang independen tetapi juga bisa dependen pada orang lain, atau interdependent, membangun relationship yang sehat, interdependen dengan pasanganmu. Cobalah investasi pada self-care kamu. Investasi ini bukan menghabiskan uang, tetapi sediakan waktu untuk nurture yourself, take care of yourself. Dan itu sangat dibutuhkan dalam keadaanmu yang sekarang. Coba tanyakan, kamu tuh ingin dimanja seperti apa oleh dirimu sendiri, dan lakukanlah itu. Ya, kamu akan jatuh cinta kepada dirimu sendiri. Merasakan jatuh cinta pada dirimu sendiri ini akan sangat membahagiakan, karena ketika kamu mengalami jatuh cinta pada dirimu sendiri, rasanya akan berbeda daripada kamu dicintai oleh orang lain, karena unconditional love ini tidak akan bisa tergantikan oleh siapapun. Berempatilah pada dirimu sendiri, beranilah mengambil tindakan yang baru. Kamu akan berani untuk keluar dari zona nyamanmu, dan ini akan melegakan hatimu, ini akan menjadi sebuah lonjakan bagimu untuk terkoneksi lagi kepada jiwamu. Walau mungkin pada awalnya kamu akan merasakan kesulitan untuk berbicara, kesulitan untuk mengeluarkan pendapatmu, kesulitan untuk mengekspresikan dirimu, tapi pada akhirnya kamu akan bisa melalui semua itu. Kamu akan menemukan seorang guru, seorang spiritual teachers, dan ini akan membantumu untuk melalui journey-mu terhadap dunia ini, dimana wisdom yang akan diberikan akan membantumu dan menguatkan dirimu dalam melakukan performa terbaik di dalam kehidupanmu. Dan apapun yang telah guru itu berikan, guru itu hanyalah penyampai pesan, hanya mengarahkan. Tetaplah kamu yang bertindak. Seperti aku ini hanya menyampaikan pesan melalui media-media seperti ini, tetapi aku ini bukan siapa-siapa. Tetaplah Tuhanlah yang memberikan aku talenta ini, memberikan aku izin seperti ini. Ya, kamu akan menyadari dan bersyukur akan adanya guru ini yang akan membantumu menapaki perjalanan kehidupan. Kamu membawa berbagai beban berat di dalam kehidupanmu, dan banyak hal yang kamu kerjakan, tetapi pada akhirnya kamu akan menemukan pertolongan. Bukan kamu yang menemukan pertolongan, tapi kamu yang mencari pertolongan. Dan pertolongan ini tidak hanya melalui manusia saja, tetapi melalui pertolongan ke Tuhan. Dan ini akan meringankan bebanmu, di mana kamu tahu kalau kamu tidak bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri saja, dan kamu tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia saja. Kamu butuh mengandalkan Tuhan dan semesta, karena
kita ini adalah makhluk yang tidak abadi, tetapi apa yang Tuhan dan semesta lakukan itu pasti lebih besar, lebih kuat daripada masalah-masalah kita. Cobalah memprioritaskan hidupmu, mana yang perlu dan tidak perlu. Simplify segala beban yang kamu punya sekarang, segala hal yang kamu genggam sekarang, karena lihatlah, kamu tidak sanggup membawa semua ini sendirian. Kamu butuhkan pertolongan, dan jika kamu ingin membawanya semua ini sendirian, kamu hanya bisa memilih yang mana benar-benar penting untukmu seperti ini. Dan ya, energi itu terbatas, dan kamu hanya bisa memilih yang mana yang benar-benar mau kamu bawa, dan mana yang harus kamu serahkan dan minta pertolongan Tuhan semesta, manusia lain untuk membawanya juga. Ya, kekuatan untuk belajar itu ada di dalam dirimu. Kamu mau belajar, kamu mempunyai kehausan untuk belajar, dan kamu mempunyai curiosity itu, rasa penasaran itu, energi yang restless, tidak mudah lelah, dan kamu harus bisa mengarahkan, menyelaraskan aksi dan perkataanmu, perbuatanmu dengan perkataanmu. Ya, pembelajaran kehidupan datang ke dalam hidup, pembelajaran hidup datang ke dalam dirimu, pembelajaran kehidupan datang ke dalam hidupmu, dan kamu siap menerimanya. Kamu sekarang sudah mengerti bahwa kamu harus bisa menerimanya dan kamu harus melewatinya, karena emang itulah yang diperlukan oleh dirimu untuk bertumbuh, dan emang itulah yang diperlukan agar kamu bisa membantu orang lain, tidak hanya untuk dirimu. Jangan lupa untuk berpikir sebelum melakukan perkataan, berpikirlah sebelum bertindak, karena energi impulsif dari seorang pelajar ini ada di dalam dirimu. Ya, kadang terlalu impulsif dan meledak-meledak. Kadang tadi kamu lihat kan, kartu ini tiba-tiba terlempar begitu saja, karena ya, tindakan itu kadang tidak sengaja kamu lakukan ketika kamu baru mendapatkan informasi tertentu atau mendapatkan reaksi tertentu. Kamu mudah bereaksi, cukup reaktif, dan inilah yang salah satu pembelajaran yang ingin spirit guides kamu ambil, ingin agar kamu lebih tenang menghadapi segala sesuatu ini, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu. Overthinkingmu ini membuat kamu impulsif, membuat kamu anxiety. Jadi kata kuncinya dari healingmu ini adalah selesaikan permasalahanmu dengan overthinkingmu. Dan karena kamu menyadari bahwa kamu ini overthinking, ambillah jeda untuk dirimu sendiri. Ketika kamu ingin melakukan sebuah tindakan tertentu atau merespon reaksi tertentu seperti tadi, kamu langsung ingin memutuskan mengakhiri hubungan tertentu, padahal tidak ada saran untuk kesana dan tidak ada hubungannya kesana. Itu adalah reaksimu dengan emosimu, dimana kamu bisa menyesali ketika kamu terlalu reaktif pada hal-hal yang sebenarnya adalah berkah untukmu, tetapi kamu sulit melihatnya karena seringkali semesta memberikan kita berkah melalui ujian, dimana ketika kita butuh ikan, semesta tidak memberikan kita ikan, tetapi memberikan kita kail, pancingan, supaya kita memancing sendiri panas-panasan, sampai kita mungkin kecewa, berulang kali gagal, kehabisan pelet. Cacing-cacing itu harus membayar cacing-cacing untuk membeli cacing-cacing itu, bahkan mungkin pancingan kita putus. Padahal ketika kita mendapatkan ikan itu, tidak hanya ikan yang diberikan oleh semesta, tetapi juga skill memancing, skill sabar, dan berbagai pelajaran lainnya yang memanglah lebih berharga daripada apa yang kita minta. Cobalah berpikir dengan gambaran yang lebih besar, bukan gambaran yang lebih kecil yang membuat kamu rumit, karena Tuhan tidak memberikan sesuatu semerta-merta tanpa kita bertumbuh dalam proses kita mendapatkannya. Ngambil satu kartu mungkin oracle untukmu supaya menegaskan lagi. Aku rasa ya memuaskan jawabanmu. Oke, ada 2. Kebanyakan, too much. Tapi kalau emang itu akan keluar lagi, dan ya, mata jatuh lagi.
tadi aku mengambil satu kartu lagi dan mengubah posisinya karena aku terpanggil untuk menggunakan pola kartu Heaven Heart Earth Heart untuk mengambil guidance lebih jelas ke dalam kehidupanmu supaya kamu bisa melihat bigger picture-nya dan mengambil action yang grounded dan jelas dan nyata. Oke, guidance pertama dari spirit guides kamu adalah look a little deeper. Karena leluhur kita, spirit guides kita tahu lebih dari pada yang kita tahu, dan kalau kamu percaya dengan adanya kehidupan masa lalu dan adanya gini, karena berbagai pengetahuan yang pernah kamu dapat di kehidupan sebelumnya itu sedang kamu download di kehidupan sekarang. Perlahan-lahan kamu diajak untuk melihat lebih dalam lagi ke dalam dirimu, lebih dalam lagi kepada jiwamu, supaya kamu bisa mendownload seluruh ilmu yang ingin diberikan. Jika kamu merasa stuck, kamu dipanggil untuk melakukan hal yang berbeda daripada biasanya, untuk mengubah point of view yang ada di dalam kehidupanmu. Ingatlah bahwa kreativitas itu terjadi ketika kita meletakkan dua hal yang tidak sinkron atau tidak sesuai, tidak cocok pada satu sama lain, dan kita gabungkan. Solusi kreatif itu sudah ada di hadapan kita, tetapi ketika kita berpikir dengan cara yang sama seperti orang kebanyakan, tidak berani menggabungkan dua hal yang berbeda atau melihat dari sudut pandang yang berbeda, kita kehilangan kesempatan itu, kehilangan apa yang harusnya menjadi suatu ide kreatif kita. Kamu di sini disarankan untuk mengambil wisdom itu untuk menggabungkan hal-hal tertentu seperti misalnya teknologi dan pengetahuan kamu, pelajaran kamu yang bisa kamu bagikan melalui teknologi dan berbagai macam cara yang lainnya. Inilah yang benar-benar hatimu ingin di dalam alam bawah sadarmu. Kamu ingin sebuah star family, kamu ingin sebuah support, kamu ingin sebuah kawan yang benar-benar sejiwa dengan kamu. Tetapi ingatlah bahwa kita semuanya makhluk di dunia ini adalah satu kesatuan, dan kita ini semuanya awalnya adalah satu. Ketika kamu meningkatkan vibrasi ke arah yang lebih baik, meningkatkan energimu ke arah yang lebih positif, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang, kawan-kawan yang benar-benar sejiwa. Dan mungkin sebenarnya kamu sudah bertemu tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan diharapkan di sini untuk kamu bisa berani lebih lagi untuk bertanya atau meminta bantuan seseorang, tidak memendamnya sampai kamu meledak. Beranilah untuk mengutarakan isi hatimu secara vulnerable, tidak hanya saat susah tetapi juga saat bahagia, tidak hanya di saat kamu benar-benar tidak sanggup menjalani sesuatu, tetapi dalam part-part kecil kehidupanmu sertakanlah mereka. Walaupun menurutmu itu tidak penting, tapi pastilah mereka yang menganggapmu berharga ingin sekali mendengar kabar darimu, walaupun itu adalah bagian kecil yang mungkin kamu tidak sadari itu penting, tetapi itu penting bagi mereka. Guidance yang pertama, guidance untuk kamu mengambil aksi dan tindakan adalah loosen your grip. Hal-hal yang berhubungan dengan egomu, adiksimu terhadap hal-hal tidak baik, adiksi itu bisa berupa dengan keinginan untuk menyakiti diri sendiri sebagai coping mechanismmu. Adiksi itu bisa berupa ketika kamu stres, kamu binge eating, itu juga sebuah adiksi. Dan sertakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kamu sudah terlalu jauh darinya, kamu sudah terlalu lama tidak menyertakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Dan inilah yang membuat kamu menggenggam pasir itu terlalu keras, dimana semakin kamu genggam pasir itu terlalu keras, semakin banyak dari pasir itu yang lepas dari tanganmu, hilang, dan ujungnya habis, karena kamu tidak mempercayakan pasir itu pada genggaman Tuhan, dan kamu tidak menjaganya dengan santailah pada kehidupanmu. Losing your grip ini bukan berarti bahwa kamu harus melepaskan segalanya, kamu harus memutuskan segalanya, tidak, tetapi
ketahuilah bahwa apa yang memang ada untukmu akan datang kepadamu, berkah yang memang ada untukmu akan diberikan padamu, dan semesta Tuhan itu tahu bahwa Tuhan itu tahu seberapa butuhnya kamu akan rezekimu itu. Tetapi ketika kamu tidak sepenuh hati menyertakan Tuhan dalam keseharianmu, Tuhan pun akan sulit bekerja di dalam kehidupanmu. Jadi belajarlah untuk berhenti mengandalkan kekuatanmu sendiri, dan sertakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupanmu. Obstacle dalam kehidupanmu adalah kebutuhanmu untuk sembuh secara fisik dan emosional ini harus dilalui terlebih dahulu agar abundance itu bisa datang mengisi ruang di dalam kehidupanmu. Mungkin ini sudah aku ulang-ulang berkali-kali karena pesannya terus muncul berkali-kali mengenai healing dulu baru abundance muncul, dan ini terus muncul berkali-kali. Dan be kind to yourself, be tender to yourself, take care of yourself seperti a newborn baby. Kayak kalau kamu punya bayi, pasti kamu menjaganya dengan sangat hati-hati, take care-nya benar-benar. Kalau ditanya butuhnya apa, terus kalau misalnya mereka tidak tahu butuhnya apa, dicoba segala macam cara supaya bisa mengerti bayi itu. Dan itulah yang harus kamu lakukan pada dirimu sendiri. Ketika kamu tidak tahu kamu butuhnya apa, cobalah berbagai macam cara supaya kamu bisa mengerti dirimu sendiri. Tentu saja cara yang positif, tidak perlu melalui cara-cara negatif untuk memenuhi kebutuhanmu sendiri, karena ketika kamu melalui cara yang negatif, sama saja kamu memenuhi kebutuhan yang ego, di mana pattern yang ingin kamu hilangkan adalah ego yang kencang itu di dalam diri kamu. Outcome-nya adalah kamu harus berani let go, kamu harus berani surrender pada semesta. Biarkan semesta yang bekerja untukmu, karena kamu tahu bahwa kamu sudah bekerja begitu keras. Kini biarkanlah semesta bekerja untukmu. Tinggal kamulah yang bekerja untuk menyembuhkan dirimu dan bekerja untuk beristirahat. Karena aku rasa kamu sudah lama tidak beristirahat. Beristirahat yang berkualitas, bukan kuantitasnya, bukan jumlah istirahatnya dibutuhkan, tapi kualitasnya. Kualitas dimana saat kamu beristirahat, benar-benar kamu tidak memikirkan apapun, let go dengan segala sesuatunya, tidak mengkhawatirkan apapun, a deep rest. Dan a deep rest itu dibutuhkan untuk jiwa kamu bisa bertumbuh dengan lebih baik lagi. Itu ibaratnya adalah proses fotosintesis tanaman, di mana tanaman tidak hanya membutuhkan terus-terusan terik matahari, tetapi juga membutuhkan malam untuk beristirahat, di mana binatang pun juga sedemikian. Dan semesta telah mengajarkanmu melalui berbagai macam cara, tinggal kamu mau mengambil pelajaran itu, knowledge itu atau tidak. Itu semua terserah kamu. Kamu punya kehendak bebas, diserahkan pada dirimu sendiri, tidak bergantung pada apapun. Jangan mengambil tindakan atau yang reaktif dan merasa stuck karena takdirmu, karena mau apapun takdirmu yang dibacakan atau yang dituliskan, kamu punya kehendak bebas dan kamu bisa meng-create apa yang kamu mau dengan cara manifestasi atau law of attraction yang dijalankan dengan benar. Oke, ini adalah, tadi kan aku sudah memberikan tips-tips untuk aksi secara besarnya, secara keseluruhan, tetapi secara baby step-nya, pave a new path, be the leader you wish you had. Janganlah menunggu sampai sebuah jalanan itu janganlah menunggu sampai sebuah jalanan terbentuk sempurna barulah kamu berjalan melewatinya, tetapi kamu bisa menciptakan jalanan itu sendiri. Tidaklah perlu menunggu aspal itu sudah rata semuanya. Kamu bisa menciptakan jalurmu sendiri, melalui jalanmu sendiri untuk mencapai sebuah tujuan. Kamu tidak memerlukan izin orang lain untuk bergerak, tetapi orang lain boleh tahu hanya untuk memberi kabar. Yang paling penting adalah kamu mengizinkan dirimu sendiri untuk bergerak. Jangan menunggu orang lain untuk memimpinmu, tetapi pimpinlah dirimu sendiri. Dari tadi kamu diharapkan untuk berani mengambil tindakan yang berbeda daripada biasanya, dan di sini ditegaskan bahwa kamu diharapkan untuk menjalani jalan yang belum pernah kamu jalani sebelumnya. Jika selama ini kamu merasa
suaramu belum terdengar, dan ya banyak hal yang ingin kamu suarakan, ceritakan pada dunia tetapi belum terdengar, cobalah utarakan terus. Jangan sampai kamu menyerah pada mimpi-mimpimu dan suaramu itu, karena setiap manusia ini adalah unik. Tidak ada orang di dunia ini yang diciptakan sama sepertimu dengan kombinasi unik antara skill, bakat, talenta, dan pengalaman hidup yang 100% sama dengan dirimu, diciptakan dengan lingkungan yang sama dan keluarga yang mengalami pengalaman yang sama 100% seperti dirimu. Tidak ada, dan itulah yang membuat kamu berharga, membuat kamu memiliki pengetahuan tentang kehidupan yang berbeda daripada orang-orang lainnya, dan ini sangat bisa kamu gunakan untuk karirmu ke depannya ataupun cara kamu edukasi dunia ke depannya. Kamu diciptakan untuk menjadi pemimpin. Janganlah menunggu untuk mengikuti seseorang. Ciptakanlah itu, jadilah pemimpin dalam dirimu sendiri, pada dirimu sendiri. Ciptakanlah jalanmu, jalan kehidupanmu, dan kamu ditunggu semesta untuk berani mengambil tindakan sesuai pada tujuan hidupmu. Apa arti makna tujuan hidupmu? Visi misimu, karirmu. Karena aku di sini tidak mau menentukan dan mengarahkan sampai mendikte, karena percuma jika aku melakukan hal tersebut. Ketika aku mendikte seseorang, orang itu tidak bisa mengambil atau mendownload pelajaran yang semesta berikan padanya, sehingga pada akhirnya orang itu harus melalui pengalaman pahit, manis, asam, garam kehidupannya kembali, dan sama saja orang itu tidak naik level atau naik tingkat, dan vibrasinya tidak bisa naik secara sempurna. Dan ya, yang aku lakukan padamu ini sama sekali tidak ada dikte, sama sekali tidak ada paksaan untuk mengambil jalan tertentu. Tetaplah kamu yang memiliki kehendak bebasmu, dan kamulah yang menentukan. Kamulah co-creator dari kehidupanmu sendiri. Oke, sekian dulu dari aku. Terima kasih Divine Feminine telah berbagi energi. Semoga ini membantumu dalam proses penyembuhanmu dan prosesmu menapaki kehidupanmu yang sepertinya akan sangat menyenangkan, dan aku menunggumu dengan ceritamu dalam membantu banyak orang sesuai dengan apa yang kamu inginkan.